diterangkan bahwa Siti Maryam mengandung, hamil dengan satu tiupan malaikat Jibril. Dalam satu saat langsung hamil besar. Ada menyatakan 1 jam, ada menyatakan 3 jam, ada menyatakan normal 9 bulan. Ringkas cerita, Siti Maryam karena khawatir takut dicela sama kaumnya dan melahirkan ingin dengan tenang, akhirnya lari ke kota Baitul Laham yang dikenal sekarang adalah Bethlehem. Ada di situ Siti Maryam sudah terasa sakit untuk melahirkan, bersandar ada di satu pohon kurma yang udah kering, daun-daunnya kering, udah mau mati pohon kurmanya. Mungkin sudah mati, udah kering bener. Kemudian ada di situ sungai kecil yang udah mati juga, nggak mengalir air, tidak mengalir air. Kemudian Siti Maryam memikirkan gimana ini nanti orang-orang ini pasti akan menuduh yang tidak-tidak, padahal dirinya tidak berbuat apa-apa. Pasti nanti orang-orang ini akan mencela aku habis-habisan, sampai beliau menyatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya aku mati ya, seandainya aku mati sebelum kejadian ini dan aku menjadi orang yang biasa, yang tidak diperhatikan orang, yang tidak dihormati sama orang, atau kalau perlu ditinggal sama orang. Kadung sudah Siti Maryam dikenal orang yang hebat, orang yang baik, orang yang suci, orang yang terhormat, hamil, nggak kawin. Bisa dibayangkan apa yang akan dituduhkan sama orang. Padahal tidak pernah dia tadi itu melacur, tidak pernah dia disentuh oleh seorang lelaki pun, tapi Allah mentakdir itu sebagai tanda kebesarannya. Sampai Siti Maryam menyatakan, aduh lebih baik mati ini, tapi sudah menjadi takdirnya Allah, itu harus terjadi. Seandainya aku bukan menjadi orang yang dikenal, orang yang tidak diperhitungkan sama orang, orang yang tidak dihargai sama orang, tapi udah menjadi orang yang dikenal tadi. Kemudian malaikat Jibril setelah mendengarkan bagaimana keluh kesah daripada Siti Maryam sampai mengharapkan mati, maka malaikat Jibril menegur, la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya huzi ilaiki bijid'in nahla tusaqit alaiki rutaban janiya. Maryam, nggak usah susah, nggak usah kamu tadi itu susah, jangan kamu tadi itu berpikir yang tidak-tidak. Dengarkan baik-baik, di bawah kamu itu ada sungai, sebentar lagi akan mengalir air. Itu adalah tanda bagaimana Tuhanmu tidak menyanyiakan kamu, dan kamu yang kamu sandar itu adalah pohon yang udah kering, pohon kurma yang udah kering. Sekarang kamu lihat bagaimana pohonnya itu menjadi segar kembali, malah langsung berbuah. Dan cobalah kamu gerakkan kaki kamu untuk supaya daun kurmanya tadi itu berjatuhan ada di kamu, dan kamu akan bisa memakannya dengan lezat. Subhanallah, air sungai tadi itu mengalir air, pohonnya kembali segar.
dikentrok sama kakinya aja jatuh semuanya, setengah mateng lagi. Padahal saat itu bukan musim kurma, musim dingin. Musim kurma itu kalau udah panas sangat, kalau udah panas sangat. Ada yang baca bukan tusakit, tasaqat, artinya tatasaqat. Dalam riwayat yang lain yang ngomong tadi itu bukan malaikat Jibril, tapi yang ngomong tadi itu adalah Nabi Isa. Fanadaha min tahtiha, ada menyatakan itu Jibril yang ada di bawah, karena waktu itu Siti Maryam ada di atas bukit, malaikat Jibril ada di bawahnya. Ada lagi yang menyatakan bahwa itu Nabi Isa yang ngomong. Jadi Nabi Isa setelah lahir dia menghibur ibunya, "Bu, jangan susah, Bu. Kita ini diperhatikan sama Allah. Sungai ini akan mengalir air, Bu. Pohon itu akan dihidupkan kembali oleh Allah dan berbuah. Ibu tinggal gerakan kakinya aja, nendang sedikit, itu pohon kurma akan berjatuhan itu kurma dari atasnya." Subhanallah. Jadi ada dua versi di sini. Kemudian Siti Maryam juga berpikir gimana nanti kalau ngedepi orang-orang. Maka malaikat Jibril atau versi kedua Nabi Isa ya menyatakan, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faguli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Nanti kalau kamu ketemu orang-orang, seorang pun nanti yang tanya, kenapa kamu itu kok bisa hamil, padahal kamu itu begini, keluarga kamu itu begitu, kamu itu dididik, yang dididik Nabi Zakaria, wah macam-macam dah. Kalau ada macam-macam yang ngomong, katakan saya udah nadar nggak ngomong. Nanti serahkan sama bayi Nabi Isa tadi itu, serahkan sama bayi tadi itu untuk jawab. Orang-orang Israel dulu itu kalau mereka tadi itu punya masalah, mereka tadi itu kalau punya masalah tidak mau ngomong, jadi puasa ngomong sampai tuntas masalahnya, puasa ngomong. Akhirnya benar, datang setelah melahirkan sampai selesai nifasnya 40 hari, ada yang berkata bahwa saat itu pula langsung dia berangkat, Siti Maryam membawa bayi tadi itu pulang dari Baitul Laham ke Baitul Maqdis, dibawa bayinya. Ketika datang Siti Maryam, keluarganya semuanya nangis. Ya Allah, Maryam, kata dia, kok bisa begini kamu? Kenapa kamu melakukan ini, nak? Gitu misalnya. Kenapa kamu begini? Ditegur Siti Maryam tadi itu karena Siti Maryam tadi itu hamil tanpa ada pernikahan. Maka na abuki imra'as ya ukhta Harun, maka na abuki imra'as su'in wa ma kanat ummuki, ma kanat abuki imra'as su'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Saudara Harun dikiaskan dengan Nabi Harun, karena Nabi Harun itu nabi yang dikenal
Nabi yang lemah lembut, akhlaknya baik, sopan santun, dikenal. Jadi saat itu kalau ada orang baik dikatakan Harun gitu. Saudara Harun, karena ini seorang perempuan. Ayahmu ini bukanlah orang jelek, orang soleh, tidak kenal main-main wanita. Ibumu juga bukan pelacur, nak. Bapakmu orang soleh, ibumu orang solihah. Kok bisa begini kamu punya anak? Ya apa kamu itu? Wah, semua ngomong. Diem Siti Maryam, diem nggak ngomong. Dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sambil bawa anaknya. Sudah mepet, udah begitu banyak pertanyaan. Fa asyarat ilaih, jangan ngomong maksudnya. Ada lagi cuma menyatakan hadza kilo, ngomong dengan ini. Ada lagi menyatakan inni nadartu sauman, aku nadar gak ngomong. Diisyaratkan kepada anak. Kaget orang-orang, ini mau main-main ini. Kamu menghina kita semuanya ya Maryam? Kita ini mikiri kamu. Apakah kamu akan mempermainkan kita semuanya, keluarga kamu, famili kamu, kaumnya kamu? Kami ini menganggap kamu suci, lah kok begini kamu? Masa kami disuruh ngomong sama anak kecil? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana aku akan berbicara dengan anak yang masih ditimang ini? Ketika mereka ngomong gitu, Nabi Isa waktu itu masih netek dengan Siti Maryam. Dilepas neteknya sama Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bersandarkan dengan tangan kirinya, langsung duduk Nabi Isa di pangkuan ibunya. Kemudian mengisyaratkan dengan tangan kanannya, berbicara kepada mereka. Akhirnya insyaallah kita teruskan besok ada di Masjid Jami'.